pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam bimbingan konseling yaitu yang akan menghasilkan terpeliharanya atau terkembangnya berbagai potensi yang kondisinya positif bagi peserta didik dalam rangka memperkembangkan diri secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Yang kelima, fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi dalam bimbingan konseling yang menghasilkan teradvokasinya pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka mengupayakan pengembangan potensi secara optimal. Di dalam BK ada berapa asas? Di sini Ibu akan menjelaskan 4 asas saja. Yang pertama, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan konseling yang akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu dibimbing oleh melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua, asas keterbukaan. Jadi di dalam bimbingan konseling ini agar terbentuknya secara efisien, kita sebagai konselor dan konseling harus saling terbuka. Ketiga, asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma kebiasaan sehari-hari. 4. Asas kemanusiaan. Jadi konselor itu berkewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data-data atau keterangan peserta didik. Di dalam BK juga ada 10 jenis layanan. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, konseling kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Yang kesembilan, layanan mediasi. Yang kesepuluh, layanan advokasi. Tapi Ibu di sini akan menjelaskan satu layanan saja, yaitu layanan informasi, di mana layanan konseling ini berfokus pada penguasaan informasi yang tertentu yang diperlukan oleh sasaran agar terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kekurangannya informasi. Selanjutnya, Ibu akan membahas topik tentang pengendalian diri. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan layanan informasi tentang pengendalian diri, di mana pengertian pengendalian diri ini yaitu kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai berikut ya yang Ibu sudah terapkan di sini. Dan dalam pengendalian diri ini dapat digunakan untuk mereduksi efek psikologis yang negatif sebagai upaya pencegahan. Dengan memiliki pengendalian diri, individu mampu membuat perkiraan terhadap perilaku yang hendak dilakukan, sehingga individu mampu mencegah suatu hal yang tidak menyenangkan yang akan diterimanya. Di dalam pengendalian diri juga terdapat 3 jenis. Yang pertama, over control. Yang kedua, under control. Yang ketiga, appropriate control. Kesatu, over control merupakan kendali diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi terhadap simulasi. Yang kedua, under control merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan yang masuk. Yang ketiga, appropriate control merupakan kendali diri individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Anak semuanya, kita sebagai pribadi harus mempunyai sifat pengendalian diri. Contohnya, dalam sikap mengendalikan diri di lingkungan sekolah, yang pertama, tidak membuat gaduh ketika pelajaran berlangsung, menghindari perkataan yang menyakiti hati guru, teman, dan menggunakan waktu istirahat untuk kegiatan yang positif. Contoh sikap pengendalian diri di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya yang pertama, menghindari penggunaan kata-kata yang menyakiti orang lain, bergaul dengan tetangga dan masyarakat sesuai dengan norma lingkungannya. Dan ketiga, tidak membuat keonaran di lingkungan tersebut. Dan ada juga contoh sikap pengendalian diri di lingkungan rumah. Misalnya nih,
Pertama, tidak membuat keributan dengan saudara. Jadi kita harus saling akur gitu, tidak ada berantem, harus sama-sama menahan emosi. Kedua, bersikap sopan kepada yang lebih tua. Jadi, kita sebagai lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua seperti orang tua kita, nenek kita, dan paman ataupun sebagainya yang lebih tua dari kita. Dan yang ketiga, saling menyayangi antara saudara. Jadi, kita tuh harus saling mengasihi, beri contoh yang baik, menyayangi sama yang lebih tua, sama yang lebih muda. Berikut itu contoh-contohnya.